Silakan Dan action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama aku Muhammad Al-Ghifari Zarel. Biasa dipanggil Algi. Umur 20 tahun. Terus tinggal di Depok. Jurusan Hubungan Internasional di Uluda University. Kelas Ucing Jesenuf. Ikin Jesenuf. Sama dong kayak gue. Udah kaget gitu saat Iya. keselip. Kok sekolah sih gitu. Udah kaget. Gue yang panik. panik. Tapi yang dia panik, saya panik. Iya, aku yang panik. Ya, sosok seorang Algi sih ya yang aku alamin ya. Ya orangnya ini sih, insya Allah ya mudah bergaul sama orang-orang, maupun itu orang baru, orang yang baru kenal pun ya berusaha cair aja lah sama orang-orang gitu. Terus ya kalau yang menggambarkan diri aku ya ini sih, aku senang olahraga orangnya. Dari TK sampai sekarang pun ya itu sih yang menggambarkan aku ya, kayak senang olahraga. Terus dari kecil pun sama setiap diantarin sama bunda atau tante ke TK juga ya emang hyperaktif sih anaknya juga. Jadi ya seneng gerak aja gitu. Yaitu gambaran singkat tentang diri aku lah. Ya aku kan tadi orangnya ini juga ya maksudnya gampang bergaul sama orang baru juga termasuk. Ya terus kalau minusnya, kalau mungkin ya aku juga ini kalau manajemen waktu aku sih aku belum ngerasanya aku belum bagus banget dalam hal manajemen waktu gitu sih. Ya kalau menurut aku sebisa mungkin masalah pribadi sama organisasi itu nggak dicampur aduk sih, Bang. Walaupun misalnya masalah pribadi masuk ke dalam ini ranah organisasi, ya aku berusaha bersifat profesional aja sih. Jadi kayak walaupun misalnya ada hubungan-hubungan yang misalnya aku lagi nggak enak nih sama seseorang, atau anggota aku lagi nggak enak sama aku gitu misalnya. Jadi ya di dalam organisasi ya kita harus bersikap profesional aja sih gitu. Jadi jangan libatkan perasaan pribadi, terus urusan pribadi itu di dalam organisasi. Karena kalau melibatkan apalagi urusan pribadi di dalam organisasi itu ya bakal jadinya inilah runyam buat keberlangsungan organisasi itu sendiri sih menurutku. Jadi ya buat teman-teman ya misalkan dalam organisasi harus bijak lah dalam pisahkan masalah pribadi sama organisasi, itu jangan dicampur aduk. Itu sih menurutku. Kalau dari aku sendiri aja ya mungkin ya buat menyelesaikan masalah itu ya mungkin aku harus bebenah sama diri aku sendiri juga sih. Jadi di saat aku mesti ngurus organisasi ya sebisa mungkin ya aku harus bebenah sama diri aku sendiri, termasuk yang seperti tahun ini mungkin kan dari setahun ke belakang kan aku kan ini kan ngurus jadi kadif ini kan jadi kadif minat dan bakat. Ya sebisa mungkin aku selesai sama diri aku sendiri, baru aku kembali lagi ke dalam organisasi itu. Ya mungkin buat orang-orang cara penyelesaiannya beda-beda lah. Ada yang mungkin kayak hangout bareng teman gitu, atau nyari teman ngobrol, atau gimana lah yang lain-lain. Jadi ya kalau buat aku ini sih mungkin nongkrong bareng teman, banyak-banyakin ngobrol gitu. Mungkin dengan cara itu aku bisa ngeluruhin semua inilah masalah pribadi aku gitu. Kalau menurut aku seorang pemimpin itu berarti bukan hanya tentang
dia yang harus memimpin anggota ini nanti gitu. Menurut aku jadi seorang pemimpin tuh harus siap setiap detiknya untuk belajar menerima pendapat dari orang lain, belajar untuk memberikan pendapat gitu, kayak decision makingnya harus tepat gitu. Jadi kayak harus menerima setiap detiknya itu buat jadi pembelajaran lah, buat dia jadi pribadi yang lebih baik lagi jadi seorang pemimpin. Menurut aku seorang pemimpin itu sih. Kalau tipe kepemimpinanku sih ya mungkin dari hal yang ini aja yang sebelumnya gitu, dari aku yang menjabat sebagai ketua divisi minat dan bakat kan, aku lebih pengen bukan otoriter sih. Jadi kayak aku tuh aku sebisa mungkin kayak ngejelasin ke anggota aku bahwa kayak kalian tuh punya tugas ini, dan kayak sebisa mungkin amanah yang udah diberikan tuh maksudnya dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu Bang. Jadi kayak dijelasin dulu ini apa tugasnya masing-masing. Nah, jadi mereka tahu ininya apa, tugas-tugasnya mereka tuh arahnya tuh mau kemana, tujuannya mau kemana, dan penyelesaiannya tuh kayak gimana gitu sih. Dan sebisa mungkin aku pengennya ya aku berikhtiar lah, setiap ada tugas yang aku berikan gitu, aku sebisa mungkin hadir dan bantu ke setiap anggota-anggota aku sih nantinya. Termasuk misalnya jika terpilihnya nanti aku juga ya sebisa mungkin aku pengen hearing lah ke setiap anggota gitu, ke setiap misalnya mulai dari ketua divisinya dulu, habis itu ke anggota-anggota tiap divisinya. Dan kayak ya pasti kan aku sebagai pemimpin kan ya nggak mungkin aku cuma hanya mendengarkan ini kan apa omongan dari abang-abang, masukan dari abang-abang gitu kan, tapi aku tetap harus mendengarkan ya dari sisi anggota-anggota aku. Terlebih lagi kan dia yang maksudnya yang bakal aku pimpin setahun ke depan nantinya kan. Jadi sebisa mungkin aku pengen ya ini berikhtiar untuk terjun langsung untuk memberikan kontribusi nyata. Lebih ke mengarahkan atau membimbing? Membimbing sih Bang. Lebih tepatnya membimbing, mengarahkan dan membimbing sih. Oke. Ya ekspektasi aku buat anggota-anggota aku nantinya, terlebih maksudnya buat masyarakat bursa lah, buat masyarakat yang pelajar-pelajar di bursa ini kan, ya walaupun kepentingan mereka kan misalnya beda-beda gitu kan, misalnya ada yang ingin terjun langsung jadi anggota PPI, ada juga yang mungkin pengen di balik layar maksudnya cuma menikmati ini apa proker-proker yang kita sajikan nanti ke depannya kan gitu. Ekspektasi aku ya inilah ya PP Bursa sebagai tempat berkembangnya untuk masyarakat pelajar-pelajar Indonesia di bursa ini gitu. Maksudnya jadi mereka tahu gitu, mereka bisa ngembangin soft skill mereka, mungkin hard skill mereka juga gitu. Maksudnya aku pengen PP Bursa ini jadi tempat yang nyaman buat mereka nantinya buat belajar. Itu sih ekspektasi aku. Kalau karakter aku ya karena aku emang basicnya di olahraga, dan kebetulan aku juga 2 tahun berada di divisi yang sama ya, mulai dari anggota, terus anggota divisi minat dan bakat, dan menjadi kadif minat dan bakat ya. Aku pengen maksimalin sih ini apa UKP yang ada di PP Bursa ini. Juga maksudnya kemitraan yang ada di PP Bursa ini buat wadah berkembangnya anak-anak Indonesia di sini sih. Itu yang pengen aku ini. Aku ini sih pengen berusaha untuk anak-anak di PP Bursa ini ngehargain waktu, termasuk itu buat jadi pembelajaran aku juga sih Kak. Buat maksudnya kalau hadir dalam
suatu acara atau rapat, bahkan kayak event-event yang ada di PP Bursa tuh buat anak-anaknya tuh lebih menghargai masalah waktu sih Kak. Mulai dari datang sampai ini, karena kan karena suatu acara kan nggak bakal nggak bakal sukses tanpa adanya kan peserta. Jadi ya mungkin dari rasa diri sendirinya juga sih harus ini, masalah waktu tuh aku pengen ini lagi sih, kencengin lagi. Berarti aku tangkap berarti Algi ini sangat menghargai yang namanya waktu. Iya. Ini sih ya tadi udah seperti aku bilang kan, ini masalah waktu keresahan aku, terus kritik-kritiknya Bang. Aku sebenarnya pengen ngegalakin lagi yang kayak kritik-kritik dari teman-teman di PP Bursa ini gitu. Jadi misalnya kayak sebenarnya udah bagus forum yang dikasih MPA yang yaitu kan apa Kak? Yang forum aspirasi gitu. Dan itu mestinya forum aspirasi itu jadi forum yang kritik-kritik yang membangun buat jadi pembelajaran setiap kadif dan anggotanya, biar jadi yang pribadi yang lebih baik lagi gitu. Bukan justru kritik itu jadi buat jadi ngejatohin kalian gitu. Jadi aku berharap ya teman-teman di Bursa ini lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasinya, apalagi udah ada wadah yang ditampungkan oleh MPA ini gitu. Jadi buat teman-teman di anggota nanti juga jadikan itu kritik-kritik teman dari masyarakat di Bursa ini tuh jadi kritik yang membangun, bukan menjatuhkan sih. Itu dari aku. Enggak sih, kalau menurut aku tagline gak usah diganti sih, karena tagline PP Bursa ya udah inilah, salam hangat bersahabat tuh udah Kalau inovasi dari aku ya aku pengennya ini sih, bikin proker yang gimana ya, aduh Ya, nggak santai aja. apa ya, bisa dikatakan Proker dalam apa nih, bidang apa? Ini sih kan mungkin dalam bidang ini sih kan aku pengen galakin lagi yang buat teman-teman di Bursa ini kan, buat yang budaya literasi ini kan mungkin yang aku lihat masih agak kurang di sini gitu. Nah, itu berarti di sini lebih digenjot, bikin lagi maksimal. Nah, tapi ya sebenarnya aku belum nemu nih bentuk proker ini tuh kayak gimana nantinya. Dan yang bisa aku janjiin ya mungkin aku bisa ngebuat, karena itu aku misalkan aku misalnya jadi ketua PP nanti gitu. Ya aku bakal berkoordinasi juga nanti mau sama mungkin ketua divisi minat dan bakat, proker apa yang bagus dibuat untuk menggalakkan literasi anak Bursa sih. Kalau buat saat ini mungkin ya aku belum kebayang juga sih. Menurut aku PP Bursa bermakna banget lah. Selain PP Bursa fungsinya sebagai tempat kita belajar, ya rumah kedua aku sih sebenarnya PP Bursa itu, menurut aku sendiri ya. Dan mungkin bisa jadi menurut teman-teman itu juga rumah buat teman-teman juga gitu. Karena di balik lika-likunya perkuliahan pasti kan kita butuh tempat buat ini kan, buat misalnya mungkin kita mengasah skill pelajaran kita di universitas, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa kita dapat di universitas. Contohnya misalnya kayak dalam hal pengembangan di
di bidang akademik, di akademik di UNIF bisa, misalnya ada misalnya di bagian sosial dan budaya, terus soft skill kita misalnya buat teman-teman yang mungkin jago fotografi atau apa, mungkin tempatnya bisa di Indosagrafi gitu. Mungkin bisa juga teman-teman join di divisi Medcom gitu. Jadi ada hal-hal yang inilah yang mungkin dari aku nggak bisa belajar di universitas, tapi mungkin di PP Bursa aku bisa belajar banyak banget. Yang menurut aku bermakna banget sih, selain PP Bursa itu organisasi, ya itu jadi tempat rumah kedua aku buat ini, ngelepas penat juga. Pastinya inilah banyak yang berubah dari aku ya belum join di kepengurusan PP Bursa sampai aku jadi pengurus sampai saat ini, ya banyak yang berubah dari diri aku. Pertama ya mungkin manajemen waktu aku harus lebih baik, karena aku kan menaungi anggota-anggota aku kan, terutama gitu yang awalnya nggak kenal masalah kayak abis ini ngapain, jadi maksudnya mungkin lebih nggak tertata lah hidupnya sebelum join di PP Bursa ini. Dan setelah itu aku mungkin lebih belajar masalah waktu, ketepatan waktu, terus penyelesaian masalah. Mungkin banyak juga teman-teman yang bilang kayak join PP Bursa itu inilah bikin nilai turun, IPK turun, bahkan kayak bilang PP Bursa itu maksudnya jadi hambatan buat perkuliahan. Menurut aku itu kembali ke diri kalian masing-masing sih. Mungkin yang bilang PP Bursa itu membuat perkuliahan kita tersendat atau apa, mungkin manajemen waktu mereka yang salah. Menurut aku ya itu justru kalau aku makin terpacu sih buat belajar lagi nantinya gitu. Jadi maksudnya tempat kedua aku buat inilah mencari yang hal-hal yang nggak bakal aku dapat di universitas, itu di PP Bursa. Ya pastinya aku mau menyempurnakan inilah proker yang mungkin di kepengurusan sebelumnya tuh belum sempurna. Ibarat ya belum 100% lah ininya suksesnya, ya sebenarnya emang nggak ada proker yang bener-bener 100% tuh sukses, ya pasti ada lika-likunya lah ya. Tapi dari aku sendiri ya pasti aku pengen nyempurnain itu lah, entah kayak melanjutkan proker yang sebelumnya atau kayak ada inovasi-inovasi dari anggota-anggota aku nantinya, ya pastinya itu sih. Tapi balik lagi ya, niat aku ya pengen menyempurnakan proker itu sendiri. Ya kalau menurut aku ya kayak uang kas itu penting lah, karena keberlangsungannya proker itu sendiri ya tidak lain tidak bukan ya karena adanya dorongan dana dari teman-teman itu kan. Ya buat saat ini ya uang kas sendiri kan dipotong ya, yang seperti kalian tahu masih dari periode sebelumnya ya. Tapi menurut aku, dari pandangan aku itu penting lah, karena kalaupun nggak ada uang kas ya mau gimana gitu proker-proker yang ada di PP Bursa ini jalan gitu. Ya mungkin bisa dari ini kan, mungkin dari nyari dana atau apalah. Tapi kan proker-proker yang dibuat PP Bursa ini kan ya kembali lagi untuk ke kita kan gitu, untuk pengembangan diri kita, untuk aktivitas kita juga ya, buat mempresentasikan ya inilah kembali lagi ke buat pelajar-pelajar Indonesia yang di Bursa ini gitu. Jadi menurut aku penting sih uang kas itu. Ya ini sih, proker itu dibuat ya kembali lagi itu diperuntukkan buat
teman-teman di bursa gitu. Jadi uang yang teman-teman bayar buat uang kas itu ya value-nya tuh bakal balik ke teman-teman lagi gitu. Terus kalau saran misalnya teman-teman kayak misalnya yang nggak mau bayar atau apalah, gue nggak ikut proker ini jadi gue nggak mau bayar gitu, ya ada aja kan oknum yang kayak gitu. Nah, tugas dari pengurus sendiri itu lebih ngemas ininya sih prokernya bang. Jadi kayak kalau teman-teman ada yang nggak tertarik buat ikut suatu acara, ya pasti masalah di ini kan, acara itu dikemasnya dengan gimana kan, berarti ada yang salah gitu dengan acara itu. Jadi kayak nggak menarik perhatian buat teman-teman di bursa ini. Jadi tugas pengurus buat selanjutnya ya mungkin sebisa mungkin mengurus ngemas acaranya itu dengan semenarik mungkin. Dari aku gitu sih. Jadi ada dorongan buat teman-teman itu kayak, oh ini acara seru gitu. Jadi kayak ada inisiatif dari diri sendiri kayak pengen bayar uang kas gitu kan. Ya sebenarnya ya pasti udah otomatis tugas ketua kan, ketua PP Bursa kan. Tapi balik lagi ini apa, tanpa adanya dukungan kalian, tanpa adanya bantuan kalian gitu, itu nggak bisa berjalan dengan maksimal mungkin gitu. Ya mungkin aku bisa langsung pendekatan ke teman-teman yang misalnya kayak ada aspirasi gitu. Cuma kan aku nggak bekerja sendiri gitu di sini bang. Ada teman-teman aku mungkin yang teman-teman aku yang bakal bantu gitu. Jadi itu sih fungsinya di organisasi itu kak. Jadi bukan hanya aku yang gerak gitu, tapi dari teman-teman juga ikut membantu permasalahan yang ada di PP Bursa ini gitu. Berarti bareng-bareng sosialisasi ini kan dalam bentuk pendekatan. Iya benar. Ya mungkin ya dengan memperluas relasi juga ya buat teman-teman yang mungkin punya relasi dengan kayak misalnya IPK-Olu atau apa gitu, mungkin bisa ditampung di PP Bursa ini juga. Termasuk misalnya kayak pihak-pihak eksternal yang mungkin sulit kita gapai juga ya, kayak misalnya kayak berkunjung ke Gelin gitu dan lain-lain lah ya. Kalau dari aku sendiri ya buat ya suatu acara sih yang bisa ini, kalau buat yang menjalin hubungan ke pihak Gelin ya buat acara kayak adalah mungkin beberapa bulan kita dari teman-teman PP Bursa kayak jenguk ke Gelin gitu ya. Ya sebenarnya itu udah ada sih di prokernya Humas saat ini juga. Terus kalau buat yang menjalin hubungan ke pihak eksternal ya caranya ya mungkin pendekatan lagi sih, mungkin dari silaturahmi kita sering ke IPK-Olu, ke pihak-pihak yang mungkin inilah menguntungkan buat di PP Bursa nanti. Memperkuat ini lagi sih, relasi lagi baliknya. Ya sebenarnya kalau yang aku lihat dari PP Bursa sendiri ke pihak eksternalnya sih udah deket banget lah. Jadi udah banyak yang kayak emang contoh yang kayak teman-teman dari Humas punya channel sama pihak-pihak di luar PP Bursa, yaitu pihak eksternal, itu mereka udah deket banget. Tapi buat kalau dari aku sendiri, aku kurang ini sih bang, kurang ngikutin masalah yang hubungan-hubungan eksternal di luar PP Bursa. Jadi sebenarnya dari diri aku ya, aku kurang tahu sih. Itu mungkin bakal jadi kekurangan aku juga sih. Dan nantinya itu bakal jadi pembelajaran buat aku lebih explore lagi di PP Bursa ini. Termasuk hubungan-hubungan eksternal
inilah yang buat menguntungkan PP Bursa nanti. Kalau dari aku sendiri, kalau buat ngambil keputusan ya aku sebisa mungkin kaji ulang lagi sih Kak. Jadi supaya yang keputusan yang aku ambil untuk saat itu bukan keputusan yang salah gitu. Ya walaupun aku ngambil keputusan ya belum tentu keputusan yang aku buat itu bakal baik nantinya, atau entah baik entah buruk. Alhamdulillah misalnya keputusan yang aku ambil saat itu baik gitu, yaitu menguntungkan buat aku dan anggota-anggota aku gitu. Ya kalau dari aku itu sih Kak. Jadi sebisa mungkin ya aku kaji-kaji ulang terus gitu keputusan apa yang bakal aku ambil. Ya itu sih pentingnya decision making buat ini, buat pemimpin nanti. Menurut aku penting banget regenerasi ya, penting banget menurut aku ya, karena Indonesia ini bukan dipimpin oleh orang-orang tua aja gitu Kak, dan nantinya Indonesia ini ya butuh anak-anak muda yang buat meneruskan perjuangan orang-orang tua gitu. Nah kembali lagi ke PP Bursa ini, PP Bursa ini bukan tempat-tempatnya. Mungkin ya orang-orang tua udah masa ngabdinya terus dedikasinya untuk PP Bursa nih udah ini banget, udah patut kita apresiasi lah gitu. Nah tapi nggak selamanya PP Bursa ini kan dipimpin oleh orang-orang tua kan, misalnya kayak abang-abang yang terdahulu, kakak-kakak yang terdahulu ya. Maka dari itu maksudnya menurut aku penting banget regenerasi buat di PP Bursa ini, termasuk buat penjaringan anak-anak baru gitu, buat pokoknya ya siapin inilah Kak, siapin buat pemimpin baru gitu ya, lewat ini sih kaderisasi, terus PSDM yang aku tahu kan di Bursa ini ya belum ada PSDM kan. Mungkin itu bisa jadi cara buat penjaringan inilah buat regenerasi buat pengurus-pengurus di PP Bursa selanjutnya. Dan mungkin menurut aku meluaskan ini relasi ya itu penting banget lah. Mungkin dari pihak eksternal, pihak Gelin gitu. Ya aku rasa ya buat saat ini ya yang aku lihat cukup sih, tapi beda keadaan lagi misalnya buat di tahun depan ya mungkin butuh lagi gitu Bang, pihak eksternal yang mesti kita rangkul gitu, dan mesti dipastiin juga, maksudnya kita jangan salah langkah juga. Mungkin kita gandeng pihak eksternal dan ternyata PP Bursa kan bukan lembaga ini ya namanya yang non profit ya Bang ya jadi kita harus pintar lah dan bijak dalam memilih partner yang bakal kita gandeng. Itu jangan sampai kita terjun ke dalam organisasi yang sifatnya profit dan menguntungkan. Jadi itu ini sih maksudnya nggak baik buat PP Bursa ke depannya sih. Jadi ya dari aku itu sih. Ya jadi menurut aku untuk kasus seperti itu ya bisa dibilang ya kita udah dapat ini kan apresiasi dari beberapa organisasi lain, dinilai maksudnya PP Bursa ini organisasi yang bagus gitu. Terus kalau buat kasus yang Bang Munir sendiri bilang ya pastinya kita harus upgrade lah, karena ya mungkin tarafnya kita udah di atas gitu, tapi kan beda keadaan lagi. Mungkin ya kita mesti jadi perwakilan dari misalnya kayak yang acara-acara stand bazar dari tiap-tiap negara gitu ya. Mungkin ya ini sih apa harapannya ya kita dari PP Bursa sendiri bisa nge-upgrade taraf kita gitu Bang. Jadi mungkin ya suatu saat ya buat jadi ngisi pidato bisa dari
dari perwakilan dari Indo gitu. Ya pastinya itu sih ya buat upgrade ya, mungkin buat saat ini ya taraf kita sampai di sini gitu, tapi ya buat yang akan datang pastinya aku berharap juga buat ngupgrade ini lagi sih, taraf kita tuh biar naik di mata organisasi lain ya, termasuk dari UKP-nya sendiri gitu, buat pengembangan tiap anggotanya juga gitu. Kalau di Algi sendiri, kalau misalnya tahun depan gimana bakal direalisasikannya seperti apa dan atau gimana? Ya pasti direalisasikannya ya mungkin kalau yang terdahulu dari ini ya apa, ada proker yang EIBG gitu kan, dan tahun ini yang insya Allah ya ada EIBG 3 juga kan ya. Kalau dari aku buat proker yang ini sih, buat dari pihak eksternal tuh juga lihat apa proker PT Bursa tuh kayak gini gitu, tapi mungkin ya ngemasnya bukan kayak IBG lagi ya. Itu juga sih yang biar mempresentasikan ini loh, organisasi kita tuh kayak gini gitu, dan mungkin ya kita bisa jadi perwakilan dari, buat misalnya ada acara-acara tiap negara gitu, kita bisa jadi salah satu perwakilan untuk mengisi kegiatan. Kalau aku gitu sih. Menurut aku masih relevan sih, karena terbentuknya PP Bursa ya karena rasa kekeluargaan itu sendiri sih. Mungkin dari yang awalnya masyarakat di Bursa ini cuma beberapa kan, nggak nyampe puluhan, tapi sekarang udah lebih dari ratusan. Ya itu sih, karena terbentuknya PP Bursa itu karena rasa kekeluargaan masing-masing dari pelajarnya itu loh. Jadi mungkin ya buat saat ini masih relevan gitu kan. Tapi dari aku sendiri ya cara ngerangkulnya mungkin nggak segampang dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang dari tahun sebelumnya yang mungkin dengan cara ngerangkulnya kayak ngumpul suatu acara itu masih relate banget, dan masanya juga nggak membludak gitu kan ya, karena tiap tahun kan makin bertambahnya pelajar-pelajar yang ke Bursa ya, mungkin acara-acara yang mesti kita bikin yang relate lagi buat jumlah anggotanya sih menurut aku gitu. Tapi buat jawaban dari aku sendiri, kekeluargaan itu masih ini sih buat kita. Oke deh. Terima kasih Alge. Ya, banyak. Minum.